untuk bisa berkumpul kembali melaksanakan edukasi kesehatan, di mana ini merupakan kegiatan gratis yang mungkin kita laksanakan setiap bulan. Kenapa kegiatan ini dilakukan? Yaitu karena untuk menjaga kondisi pasien kronis supaya kesehatannya tetap terkontrol. Untuk memberikan pengetahuan tentang apa itu penyakit-penyakit kronis, khususnya pada saat ini kita akan membicarakan tentang hipertensi. Nah, pada hipertensi itu yaitu kita pengetahuan dasar hipertensi, kemudian apa itu hipertensi primer, apa itu hipertensi sekunder, dan apa itu yang dimaksud dengan krisis hipertensi yang meliputi hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Sebelum kita memulai acara, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini bisa berlanjut langsung dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa Berdoa selesai. Seperti yang saya utarakan di depan ya, hari ini kita mengulas kembali tentang hipertensi. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Ini sudah berulang kali kita kemukakan, yaitu bahwa hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari atau sama dengan 90 dengan 2 kali pengukuran dalam kondisi yang tenang. Jadi kadang tensi itu orang tensi habis olahraga ditensi kan tensinya atau habis capekan tensinya di sana. Itu belum bisa dijadikan sebagai darah diagnosa hipertensi karena baru 1 kali pengukuran bukan dalam kondisi yang tenang. Jadi dan kita harus juga mengetahui posisi pada saat di tensi dalam posisi di mana. Yang bagus adalah posisi duduk. Kemudian juga kita harus tahu juga alat yang digunakan untuk tensinya. Kadang banyak yang mikro kita, tapi di rumah saya tensinya kok tinggi sekali. Di sini kok belum dokter. Jadi kemungkinan tensi itu bisa menggunakan tensi yang digital. Digital itu juga tergantung alatnya. Apakah alat tersebut sudah dikalibrasi dengan baik? Kadang alat yang digital yang sudah diberi lama tanpa dikalibrasi tiap tahunnya itu juga bisa mempengaruhi hasil. Jadi memang yang paling bagus adalah lebih baik yang tensi manual. Itu lebih akurat. Jadi alat tersebut memang sudah terkalibrasi. Jadi kalau itu tinggi itu bisa kita ulang lagi, jadi 2 kali kita meyakinkan bahwa memang terjadi hipertensi. Jadi pada tensi kan ada atas ada bawah, jadi itu ada yang akan hipertensi ini penting dibahas dan penting untuk memberikan pengetahuan karena hipertensi termasuk penyakit kronis dan merupakan atau dikenal dengan sebutan silent killer. Artinya itu silent itu kan sebenarnya dia killer membunuh, jadi membunuh secara tanpa pengakuan, tanpa ada sesuatu yang ada gejala-gejalanya. Kadang seringkali pasien hipertensi tidak merasakan gejala apa-apa. Jadi kalau tensinya hipertensi tinggi 180, kalau bukan keras nopo-nopo kok Bu Dokter. Itu justru yang bahaya. Karena kalau tidak terjadi apa-apa, tahu-tahu
mulia bagus, tapi mayoritas pada hipertensi tidak terasakan gejala. Gejalanya baru ketahuan setelah kadang ada pemeriksaan maupun hipertensi umum gitu. Ternyata tensinya tinggi atau pas pada saat berobat dilakukan tensi, oh ternyata tensinya tinggi. Jadi baru ketahuan. Nah, itu biasanya kalau pasien dengan pada pemeriksaan fisik tensinya tinggi, nanti kita lakukan pemeriksaan kurang apakah memang pasien tersebut hipertensi atau tidak. Nah, kadang itu saya sebutkan tadi bahwa pasien tidak menyadari bahwa tensinya tinggi sampai dia ada gejala fisik, tidak sampai matanya itu bisa terjadi kerusakan mata, diserang jantung. Jadi kalau tensinya tinggi itu di atas 180, tensi yang tidak dikendalikan atau tanpa penanganan yang tepat disebut hipertensi tidak terkontrol. Nah, ini yang bahaya karena akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Jadi proses terjadinya hipertensi yaitu terjadi penyempitan pembudarannya menjadi kabel dan sempit sehingga tekanan darah meningkat. Baratnya kalau kita dalam keadaan normal pembuluh darahnya itu lebar. Pada prehipertensi, hipertensi itu tensinya sudah mulai naik, itu mencapai 140, kadang 140, kadang turun, kadang 140 itu prehipertensi itu mulai terjadi dan meningkat. Kemudian kalau sudah didiagnosa hipertensi, gambaran pembuluh darahnya kalau kita lihat itu dengan pemeriksaan ateroskopi itu pembuluh darahnya menjadi menyempit ya. Ibarat selang air, jadi kalau kita siram-siram, kalau diameter selangnya semakin kecil, ribet airnya yang ngalir berangkat dia semakin kencang ya. Atau kita pencet selangnya, jadi airnya akan semakin kencang keras. Jadi sebenarnya dengan arteri atau pembuluh darah kita kalau semakin sempit itu semakin cepat, semakin tekanannya semakin tinggi. Jadi pada hipertensi terjadi penyempitan pembuluh darah, kaku dan lebih sempit. Kadang ditambah juga program menderita dislipidemi atau kolesterolnya tinggi, aterosklerosis ditambah penyempitan di pembuluh darahnya. Kalau semakin sempit, tekanannya tinggi, berarti jantung semakin membuat kuat. Kalau tekanan tinggi jadi lebih masif terjadi. Jadi jantung terus kalau komplikasinya bisa terjadi pelebaran pembuluh pelebaran jantungnya. Otot jantungnya semakin melebar, nanti penyakit pada jantung kita bahas di pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, ini hipertensi sendiri berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau hipertensi esensial, hipertensi yang asli, yang primer itu karena sebabnya tidak diketahui dengan pasti ya. Dan ini mayoritas terjadi pada penderita hipertensi. Jadi 90% pasien hipertensi adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer. 10%-nya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu apa? Hipertensi sekunder adalah hipertensi akibat efek dari penyakit tertentu yang mengakibatkan tekanan darahnya meningkat. Ya. Jadi misalnya dari penyakit yang mendasarnya dari diabetes, kemudian dari obesitas dan sebagainya. Ya.
Ya, jadi kalau hipertensi primer itu faktor risikonya ada faktor risiko yang bisa dikendalikan dan faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan itu nggak apa-apa, nggak bisa diubah, yaitu apa? Keturunan. Mau diapakan lagi kalau sudah keturunan, ya nggak bisa diubah. Ya, jadi itu merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yang lain adalah faktor hipertensi yang bisa dikendalikan, antara lain apa? Kegemukan atau obesitas. Itu bisa dikendalikan, bisa diturunkan berat badannya, ya, dengan diet, dengan pola makan yang seimbang dan sebagainya. Jadi pernah kita bahas itu. Kemudian dari makanan yang kita makan itu bisa dikendalikan boleh. Target ya, jadi memang pada hipertensi harus makanannya yang rendah garam. Jadi kalau pasien memang sudah didiagnosa hipertensi, memang untuk pola makanannya harus tidak biasa seperti yang normal yang sudah hipertensi. Ya, kalau masak ya disisihkan, garamnya tidak dikasih seperti yang lain, garamnya belakangan, jadi tidak dikasih dulu. Nanti kalau sudah disajikan dikasih sedikit saja, ya. Maksimal pada bagian hipertensi 1 sendok teh. Itu 1 hari, ya, bukan 1 kali makan. Itu 1 hari. Jadi untuk konsumsi garamnya, jadi makanan yang rendah garam. Kemudian kurangnya kalium dalam tubuh, karena kalium itu berperan penting bagi kesehatan tubuh. Ya, semakin kurang kalium, natrium dalam tubuh akan semakin meningkat, menyebabkan hipertensi. Kalium ini bisa diambil dari ikan salmon, daging. Kalau di sini ya ikan salmon yang mahal, ya ikan lah. Kemudian daging ayam, air kelapa, kentang dan sebagainya. Kemudian buah dari pisang, sumber kalium. Kemudian memiliki kebiasaan yang buruk, antara lain yang banyak di masyarakat kita yaitu konsumsi merokok dan alkohol nggak mayoritas, ya, tertentu. Nah, tapi kalau merokok itu memang masih banyak di masyarakat kita yang masih merokok. Ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Kemudian, nah ini yang juga kadang yang menyebabkan hipertensi yaitu kurang istirahat, sering begadang, ya. Jadi kayak apa itu kelelawar, ya, malam sampai lelean sampai malam, nanti kalau pagi itu. Nah, itu pola kebiasaan hidup yang tidak bagus, ya. Jadi kemudian masalah ada juga pasien yang memang ada penyakit, jadi dia kesulitan untuk tidur. Jadi nanti itu yang dikelola, ya. Jadi harus diperhatikan istirahatnya. Kemudian hipertensi sekunder berbeda. Biasanya pada hipertensi sekunder karena dia disebabkan oleh penyakit yang mendasarnya. Gejalanya juga dirasakan itu bukan karena hipertensi, tapi gejala yang diakibatkan oleh penyakit dasarnya. Jadi sesudah dari penyakit lain, biasanya gejala-gejala yang dirasakan bukan dari gejala hipertensi. Gejala-gejala tersebut ini yang mendasarinya bisa dari penyakit ginjal, penyakit gangguan adrenal, kemudian gangguan parasitoid itu yang gondok, gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Jadi kemudian konsumsi obat-obatan termasuk obat KB. Nah, makanya kalau yang KB yang pakai obat atau pakai sote, kalau tensinya tinggi tidak boleh, dia akan menambah. Jadi sebelum dokter KB atau konsumsi obat KB, dokter akan lakukan pemeriksaan darah atau obat-obatan yang berbeda. Kemudian antidepresan,
kehamilan. Jadi kehamilan pada sebagian orang itu juga bisa meningkatkan tensi yang disebut preekspansi dan ekspansi. Jadi kalau kondisi tidak hamil tensinya normal, tapi pada saat hamil tensinya tinggi. Jadi untuk preekspansi itu juga biasanya kita mempengaruhi keseimbangan janin. Jadi pasien hamil diwaspadai ini karena itu mempengaruhi kesehatan janin. Ini gejala-gejala pada hipertensi sekunder, bukan hipertensinya yang menimbulkan gejala, tapi penyakit yang mendasarinya, yaitu antara lain yaitu pneumocytoma, yaitu biasanya gejalanya berkeringat, detak jantung cepat, ya. Kemudian sakit kepala, kecemasan, kemudian ada yang sindromnya Cushing, itu penambahan berat badan yang tidak terkendali, kemudian munfis itu bengep wajahnya bengep, ya, bengkak di wajah bengep, ya. Kemudian kelemahan, pertumbuhan rambut yang tidak normal, hilangnya periode menstruasi, dan timbulnya garis-garis seret pada kulit perut, ya. Kemudian penyakit tiroid atau gondok, ya, itu akan menyebabkan penurunan berat badan, kemudian keringat dingin biasanya, kemudian jantung berdebar lebih cepat, ya, bisa mempengaruhi tensinya juga. Kemudian sindrom Crohn atau aldosteronisme, yaitu kelemahan karena rendahnya kadar kalium dalam tubuh. Kemudian obstruktif sleep apnea, yaitu ini biasanya gejalanya lemas, kemudian sering ngantukan, ya, ngantuk berlebihan, ya, mempengaruhi kualitas tidurnya. Kadang ada yang di ngorok atau mendengkur, ya, sekadanya jeda dalam bernafas saat tidur, ya. Niko yang gejala-gejala yang diakibatkan penyakit dasarnya yang bisa mempengaruhi pada hipertensi sekunder. Kemudian kalau tadi saya sampaikan, ya, pada hipertensi sekunder tadi kenapa, ya? Jadi hipertensi sekunder tadi karena penyakit yang lain, ya. Nah, pada pasien hipertensi primer ataupun hipertensi sekunder itu bisa terjadi yang disebut krisis hipertensi. Ya, jadi krisis hipertensi yaitu tekanan darahnya sangat tinggi, yaitu di atas 180 pada sistolik dan pada diastoliknya lebih dari 120. Nah, ini biasanya terjadi pada hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi hipertensi yang tidak dikelola dengan baik, tidak minum obat, ya, kadang obat tapi juga tidak teratur obatnya, kemudian pola makan yang tidak benar, ya. Nah, ini merupakan penyumbang krisis hipertensi, merupakan penyumbang penyakit banyak komplikasi yang lebih lanjut, misalnya penyakit jantung koroner, stroke, ya, dan masalah-masalah kesehatan yang lain, ya. Ini bisa menyerang pada otak menjadi stroke, ya. Kemudian bisa menyerang ginjal juga, ya. Bisa menyerang penglihatan, ya. Jadi gejalanya yaitu biasanya pada krisis hipertensi itu tidak semua krisis hipertensi itu ada gejalanya. Biasanya yang ada gejalanya yang hipertensi emergensi. Yang hipertensi urgensi itu biasanya mah juga tensinya sudah 180 tapi tidak ada gejala. Tapi kalau sudah ada gejala biasanya lebih cenderung ke hipertensi yang emergensi, yang jadi dia harus diturunkan segera, ya. Jadi gejalanya yang bisa dijumpai sakit kepala hebat, bingung, kadang penglihatan kabut, bisa terjadi serangan jantung, sesak nafas, nyeri dada, bisa terjadi pecah pembuluh darah di hidung menjadi irisan, ya, kemudian mual, muntah, bisa sampai terjadi kerja.
yang merasa baik, berapa atau potensiku sudah baik kok. Nah, ini bisa berobat kan secara mendadak kemudian nanti pas kemudian reklamansi dan reklamansi yang ada dengan kita juga bisa mendapatkan trauma kepala dan sejumlah hipertensi ada dua jenis ya, hipertensi fisik, hipertensi ada dua jenis yaitu hipertensi emergensi. Hipertensi yang darurat yang harus segera ditangani segera, karena kalau tidak ditangani segera bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih lanjut sampai terjadi kematian. Yang kedua adalah hipertensi urgensi. Urgensi itu udah mendesak, belum merupakan suatu kedaruratan. Jadi kalau pada hipertensi emergensi terjadi peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi 180 sampai 120 dan ini sudah menimbulkan kerusakan organ tubuh. Bisa organ tubuhnya yang bisa di otak, di jantung, di mata, di ginjal, di permukaan dan saya ini kebalik saya. Yang atas itu yang harus diturunkan yang atas itu yang hipertensi urgensi jadi yang belum menimbulkan kerusakan itu hipertensi urgensi, yang sudah menimbulkan kerusakan hipertensi
sehat itu jadi makanan-makanan yang mengandung kadar garam tinggi itu dihindari. Antara lain mengandung kadar garam tinggi. Karena semua makanan yang diawetkan itu pasti ada garamnya tinggi. Contohnya ikan asin bandeng, kemudian sarden, makanan-makanan olahan itu dalam proses pengawetannya pasti menggunakan kadar garam yang tinggi. Jadi tidak dianjurkan pada pasien-pasien hipertensi untuk makan makanan yang diawetkan dan makanan olahan. Lebih bagus pola makanan sehat, pola makanan segar. Kemudian tadi batasi tinggi garam, kemudian lakukan aktivitas olahraga secara di mana kita sudah melakukan tiap Sabtu untuk melakukan olahraga secara teratur. Kemudian penting juga hindari stres. Semakin stres biasanya Pak Bilar. Kemudian pastikan berat badan tetap ideal. Berat badan ideal itu berat badan yang osteometrik angel jadi memang terutama untuk lingkar perutnya itu sebagai patokan lingkar perut itu ya memang harus walaupun angel harus berusaha. Kemudian hindari merokok dan hindari konsumsi alkohol. Nah ini untuk pengelolaannya secara gampang dilakukan itu dengan pengolahan hipertensi dari dengan cara patuh. Jadi memang harus patuh. Patuh itu apa? Periksa kesehatan secara rutin, kontrol tensi secara rutin dan mengikuti anjuran dokter. Patuh P yang pertama adalah periksa kesehatan secara teratur. Kemudian patuh A-nya adalah atasi penyakit dengan pengobatan teratur. Jadi obat-obatnya jangan mengobati sendiri tanpa anjuran dokter. Jadi obatnya jangan kalau sudah merasa enak terus obat tensinya dihentikan sendiri. Jadi nanti kalau memang sudah tensinya sudah mulai terkontrol, konsultasi ke dokter bisa diturunkan dosisnya. Kemudian tetap menjaga kebiasaan makan seperti yang kita bahas tadi ya, jadi mengurangi konsumsi garam yang berlebihan dan seimbang untuk menjaga berat badan yang ideal. Kemudian aktivitas fisik yang aman dengan olahraga secara teratur, kemudian banyak hindari rokok, asap rokok. Jadi bukan hanya merokok, tapi juga asapnya juga. Jadi yang sewu kalau misalnya di rumah sudah rokok yang misalnya ibunya nggak rokok ya, tapi bapaknya merokok aktif dan terus dan selalu berdekatan ya termasuk dengan dampaknya. Rokok itu juga merupakan faktor risiko dari hipertensi. Kemudian alkohol dan transportasi mobil. Jadi menurut ini sekitar pengertian tentang hipertensi. Hipertensi sekunder, krisis hipertensi yang meliputi hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Sampai ada pemahaman belum. Jadi hipertensi tadi berdasarkan penyebab